Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Widya Putri dengan NIM 150 3621 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan kalian semua mengenai analisa struktur bangunan dengan materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pertama-tama, apa yang kalian ketahui mengenai analisis struktur sebuah bangunan? Analisis struktur bangunan adalah prediksi kemampuan struktur yang menerima bebanan luar, baik berupa beban struktur, perubahan jenis perletakan, maupun perubahan suhu. Untuk menganalisis struktur dengan benar, diperlukan permodelan tertentu yang dapat menggambarkan bagaimana batang struktur dan perletakan terhubung. Berikut merupakan gambar dari fase-fase konstruksi yang diperlukan untuk menganalisis struktur suatu bangunan. Selanjutnya mengenai elemen sebuah struktur. Untuk elemen yang pertama adalah ikatan angin atau tie rod, yaitu struktur yang ramping dan memiliki tujuan untuk menahan sebuah gaya tarik. Elemen struktur selanjutnya adalah pelat. Pelat merupakan elemen struktur tipis yang menahan beban tegak lurus terhadap permukaannya. Materi selanjutnya mengenai tipe-tipe struktur. Rangka batang adalah struktur ramping yang disusun secara triangular. Struktur selanjutnya adalah struktur kabel. Struktur kabel ialah struktur yang bisa digunakan untuk bentang yang panjang dan berfungsi untuk menahan gaya tarik. Untuk tipe struktur selanjutnya adalah struktur portal. Portal pada umumnya digunakan untuk struktur bangunan yang terdiri atas balok, pelat, dan kolom yang saling terkoneksi. Untuk tipe struktur yang terakhir yaitu adalah struktur permukaan cangkang. Jadi struktur ini yaitu mempunyai ketebalan minimum dan pada umumnya diberikan penutup atau cover yang Kemudian ada pembebanan struktur. Jadi beban dalam struktur itu terdiri yang pertama ada beban mati. Beban mati yaitu beban yang membebani struktur tersebut secara permanen atau tidak bisa berpindah. Contohnya ada kolom, balok, pelat lantai, mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing. Dan di samping terdapat gambar dari SNI 1727 1989 yaitu tabel yang terdapat komponen dalam gedung dan beserta berat jenis komponen tersebut. Kemudian pembebanan dalam struktur yang selanjutnya adalah beban hidup. Beban hidup yaitu kebalikan dari beban mati, yang mana beban ini membebani struktur secara tidak permanen atau dapat dipindahkan. Contohnya adalah aktivitas yang terjadi di dalam gedung, perabotan yang ada di dalam gedung ataupun mesin. Dan berikut di samping itu merupakan tabel 4 strip 1 yang terdapat dalam SNI 1727-2013 mengenai beban hidup terdistribusi merata minimum dan beban hidup terpusat minimum. Pembebanan yang selanjutnya adalah beban jembatan dan juga beban angin. Dan kalau beban jembatan ini itu adalah beban yang membebani jalan raya atau jembatan. Contohnya itu adalah mobil ataupun kendaraan berat atau truk bermuatan yang melewati jalan tersebut. Kemudian ada tadi beban angin. Jadi beban angin ialah beban yang mana angin itu tuh akan berubah menjadi energi kinetik yang akan membebani suatu struktur. Nah, besarnya beban angin itu didasarkan kepada kecepatan angin dan juga kepadatannya. Selanjutnya ada beban salju dan juga beban gempa. Dan kalau beban salju itu atau snow load itu biasanya terjadi di negara-negara dengan 4 musim, yaitu yang mana salju turun dan saljunya itu menjadi beban pada atap struktural bangunan. Kemudian untuk beban gempa
yaitu adalah beban yang terjadi akibat pergeseran lempengan bumi yang mengakibatkan tanah bergerak dan bangunan di atasnya itu menjadi terdeformasi. Kemudian, untuk pembebanan struktur yang terakhir adalah pembebanan hidrostatik atau tekanan air dan juga tekanan tanah, yang mana bisa dilihat pada gambar di bawah. Bebannya itu membebani dinding penahanan bawah tanah. Kemudian beralih kepada tipe perletakan. Jadi tipe perletakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah perletakan roll. Jadi perletakan roll itu merupakan perletakan yang hanya dapat menghasilkan satu jenis reaksi, yaitu arah vertikal. Kemudian ada tipe perletakan pin, yang mana disebut juga perletakan sendi, di mana menahan dua gaya atau dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Kemudian yang terakhir adalah perletakan jepit atau fix, di mana dia itu dapat menahan 3 arah, yaitu arah vertikal, horizontal, dan juga momen rotasi. Selanjutnya ada jenis mode pembebanan. Jadi pembebanan yang pertama itu adalah beban merata, yang mana bebannya itu terdistribusi secara merata, di mana misalnya dalam satu balok, bentang balok itu terdapat beban-beban yang sama beratnya membebani balok tersebut. Beban selanjutnya adalah beban terpusat. Jadi kalau beban terpusat itu beban yang hanya terjadi di salah satu bentangnya saja, yang mana selain 2 jenis beban ini, yaitu beban terpusat dan juga beban merata, ada juga beban angin, gempa, termal, gerak, dan juga kejut.